Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bisa RSA dari jurusan Perpajakan Angkatan 22. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Teknik Penulisan Daftar Pustaka, Format dan Sistematika Laporan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirma Eka Putra, SE, MSI, CNR, CSRS. Oke, langsung saja ke materinya. Format citasi atau APA, MLA, dan Harvard. Format citasi adalah seperangkat aturan yang digunakan untuk mengutip sumber-sumber referensi dalam karya ilmiah atau tulisan akademik. Format ini mengatur cara penulisan kutipan langsung maupun tidak langsung, serta penyusunan daftar pustaka yang mencantumkan semua referensi yang digunakan dalam tulisan. Tujuan dari format citasi adalah memberikan kredit kepada penulis asli, menghindari plagiarisme, serta mempermudah pembaca untuk menelusuri sumber informasi yang dikutip. Lalu yang pertama, format APA atau American Psychological Association. Format APA yang sering digunakan dalam bidang ilmu sosial dan pendidikan yaitu pertama buku, formatnya nama belakang, inisial, nama depan atau tahun, judul buku atau edisi keberapa jika ada, kota penerbit atau penerbit. Yang kedua jurnal, yaitu formatnya nama belakang, inisial, nama depan atau tahun, judul artikel, nama jurnal, volume, nomor, dan halaman. Yang ketiga website, yaitu formatnya nama belakang, inisial, nama depan, tahun, judul artikel, nama website, dan URL. Yang kedua, format MLA atau Modern Language Association. Dalam bidang humaniora seperti sastra dan bahasa, yang pertama buku, yaitu formatnya nama belakang, nama depan, judul buku, kata penerbit, tahun. Yang kedua jurnal, yaitu formatnya nama belakang, nama depan, judul artikel, nama jurnal, volume, nomor, tahun, halaman. Dan yang ketiga website, yaitu formatnya nama belakang, nama depan, judul artikel, nama website, tahun, URL. Yang ketiga, format Harvard, yang juga sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, terutama di negara universitas yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa akademik. Yang pertama buku, yaitu formatnya nama belakang, inisial, nama depan, tahun, judul buku, edisi, tahun penerbit, dan penerbit. Yang kedua jurnal, yaitu formatnya nama belakang, inisial, nama depan atau tahun, judul artikel, nama jurnal, volume atau nomor, dan halaman. Yang ketiga website, yaitu formatnya nama belakang, inisial, nama depan, tahun, judul artikel, nama website tersedia di URL atau diakses tanggal diakses. Kesalahan tadi dalam penulisan daftar pustaka dan solusinya. Kesalahan penulisan daftar pustaka dapat mempengaruhi kualitas serta kredibilitas karya ilmiah. Berikut beberapa kesalahan umum yang sering digunakan terjadi dalam penulisan daftar pustaka beserta solusinya untuk menghindari kesalahan tersebut. Yaitu pertama, salah penulisan nama penulis, kedua, mengabaikan penggunaan tanda baca yang tepat, yang ketiga, tidak mencantumkan tahun terbit, yang keempat, menulis judul sumber dengan format yang salah, yang kelima, tidak mencantumkan URL atau DOI untuk sumber online, yang keenam, penggunaan format yang tidak konsisten, yang ketujuh, tidak mencantumkan informasi penerbit, yang kedelapan, tidak mencantumkan penulis kedua atau lebih atau multiple authors, yang sembilan, tidak mengikuti format spasi yang benar, dan yang kesepuluh yang terakhir, menggunakan sumber tersier atau ensiklopedia atau Wikipedia. Format dan sistematika penulisan laporan tugas akhir yaitu harus mengikuti standar akademik yang berlaku di masing-masing institusi. Tetapi secara umum laporan tugas akhir biasanya terdiri dari beberapa elemen utama yang diatur secara sistematis untuk memudahkan pembaca memahami isi dan alur penelitian. Berikut adalah format dan sistematika umum yang digunakan dalam penulisan laporan tugas akhir. Yang pertama, halaman sampul, kedua, halaman pengesahan, ketiga, abstrak, keempat, kata pengantar, yang kelima, daftar isi, keenam, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran, ketujuh, bab 1 yaitu penaluan, kedelapan, bab 2 yaitu tinjau pustaka, dan 9, bab 3 yaitu metodologi penelitian, ke-10, bab 4 hasil yaitu hasil penelitian dan pembahasan, ke-11, bab 5 yaitu kesimpulan dan saran, dan ke-12, daftar pustaka, yang terakhir yaitu lampiran. Untuk memastikan laporan tugas akhir mengikuti standar akademik, pertama, periksa pedoman penulisan tugas akhir yang dikeluarkan oleh fakultas atau universitas. Yang kedua, gunakan alat bantu citasi otomatis seperti Mendeley atau Zotero untuk membantu dalam penulis daftar pustaka dan mengutip referensi dengan benar. Yang terakhir, konsisten dalam menggunakan format baik itu margin, jenis huruf, ukuran huruf, dan spasi yang telah ditentukan dalam pedoman. Ya, terakhir kesimpulan, penulisan daftar pustaka, format citasi, dan sistematika laporan hasil tugas akhir merupakan komponen esensial dalam menghasilkan karya ilmiah yang mempengaruhi standar akademik. Penulisan daftar pustaka harus mengikuti format yang berlaku seperti APA, MLA, atau Harvard. Untuk menjaga konsistensi dan integritas ilmiah, penting untuk memperhatikan detail dalam penulisan daftar pustaka, termasuk penulisan nama penulis yang benar, penggunaan tanda baca yang tepat, serta kelengkapan informasi seperti DOI atau URL. Kesalahan dalam aspek-aspek ini dapat diminimalisir dengan pemahaman mendalam mengenai aturan formal citasi serta pemanfaatan alat bantu citasi yang dapat diandalkan seperti perangkat lunak citasi.
Selain itu, sistematika penulisan laporan tugas akhir mencakup elemen-elemen utama seperti pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan, dan setiap bagian harus disusun secara logis dan terstruktur sesuai dengan pedoman yang ditetapkan si Tasri. Penulisan yang baik tidak hanya memudahkan pembaca dalam memahami isi laporan, tetapi memperkuat argumen dan validitas hasil penelitian dengan mengikuti format dan sistematika yang laporan tugas akhir dapat berperan sebagai kontribusi yang signifikan dan bagi perkembangan ilmu. Oke, itu saja. Lebih dan kurang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.